Pancasila pada era Orde Lama. Saya Mahmada Niswatin Aziza, NIM 252020045, kelas B semester 1, dengan dosen pengampu Ibu Ani Maratul Hamidah, Magister Pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada era Orde Lama. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami makna dan peran Pancasila pada era Orde Lama, menjelaskan bagaimana Pancasila diterapkan dalam kehidupan berbangsa saat itu, menumbuhkan semangat nasionalisme dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sejarah Orde Lama. Periode Orde Lama atau yang biasa disebut dengan demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno-Hatta, yang bertujuan untuk menggantikan demokrasi liberal, yakni pada tahun 1950 sampai 1959 yang dianggap tidak stabil. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada Presiden Soekarno. Di tahun 1950 sampai 1959, Indonesia sempat menggunakan sistem pemerintahan yang dimana presiden hanya sebagai kepala negara dan yang memimpin sistem tatanan negara adalah menteri ataupun kabinet, dan menekankan kebebasan rakyat serta pemilihan umum. Sistem pemerintahan seperti ini dinamakan kabinet liberal. Di masa itu, pemerintah menggunakan sistem parlementer yang mengikuti gaya barat, yang mana itu tidak berjalan dengan stabil, dan akhirnya membuat Presiden Soekarno mengganti demokrasi liberal tersebut dengan demokrasi terpimpin, di mana seluruh sistem kekuasaan atau pemerintahan berada pada presiden. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, sistem pemerintahan masih beradaptasi dari sistem sebelumnya, sehingga Pancasila belum sepenuhnya diterapkan. Kekuasaan saat itu berpusat di tangan Presiden Soekarno yang berusaha memperkuat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setelah kegagalan demokrasi liberal bergaya barat. Untuk itu, Soekarno menciptakan paradigma USDEK sebagai pedoman ideologi dan arah pemerintahan. Apa itu USDEK? USDEK adalah singkatan dari UUD 1945, S. Sosialisme Indonesia, D. Demokrasi terpimpin, E. Ekonomi terpimpin, K. Kepribadian Indonesia. Paradigma ini menjadi dasar bagi Soekarno dalam menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan semangat Pancasila. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia dari tahun 1959 hingga 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno yang bertujuan untuk menggantikan demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada Presiden Soekarno dengan ciri-ciri seperti presiden memiliki kekuasaan penuh, peran partai politik dibatasi, dan presiden dapat membubarkan DPR jika tidak menyetujui kebijakannya. Akhir kekuasaan Soekarno sekaligus berakhirnya Orde Lama. Tahun 1966 jadi masa sulit bagi pemerintahan Orde Lama. Presiden Soekarno yang dikenal sebagai Bung Karno dan dijuluki Bapak Revolusi tiba-tiba kehilangan kekuasaannya. Padahal sebelumnya MPRS sudah melantiknya sebagai presiden seumur hidup. Namun, karena situasi politik dan kepercayaan rakyat mulai goyah, Soekarno tersisih dari panggung politik dan ideologinya mulai ditinggalkan.
Setelah lengsernya Soekarno, Mayor Jenderal Soeharto justru naik daun setelah ikut memulihkan keadaan pasca G30 SPKI. Ia mendapat surat perintah 11 Maret atau biasa disebut Super Semar dari Soekarno. Surat itu memberi wewenang padanya untuk mengambil tindakan demi keamanan negara. Dengan surat itu, Soeharto membubarkan PKI, menangkap sejumlah menteri, dan perlahan mengambil alih kekuasaan. Dari sinilah Orde Lama berakhir dan Orde Baru dimulai. Kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan adalah, pada masa Orde Lama, Pancasila belum sepenuhnya diterapkan karena sistem pemerintahan masih beradaptasi dan kekuasaan berpusat pada Presiden Soekarno. Untuk memperkuat dasar negara, Soekarno menciptakan USDEK sebagai pedoman pemerintahan. Namun, krisis politik dan peristiwa G30 SPKI melemahkan posisinya. Melalui Super Semar, kekuasaan beralih ke Soeharto, menandai berakhirnya Orde Lama dan lahirnya Orde Baru.